Kami dari Fosil Media hari ini telah menyelesaikan beberapa sesi daripada acara seminar nasional dan Muktamar Fosil BKM Indonesia, dan beberapa rentetan wawancara kami dengan beberapa tokoh fosil. Dan kali ini kita akan mewawancarai tokoh di balik suksesnya fosil sampai hari ini. Salah satu diantaranya adalah abang kita, Insinyur Ilham Shafie. Nah, dulunya beliau ini adalah wakil sekretaris untuk Kota Medan, dan untuk jabatan kali ini beliau dipercaya untuk menjadi Sekretaris Jenderal Fosil Indonesia. Nah, mungkin kita akan bertanya kepada Bang Ilham, bagaimana kira-kira abang kan dulu ikut, walaupun tidak ikut di dalam lahirnya fosil, tapi ikut di dalam ketika fosil itu berjalan stagnan, kemudian dari situ Abang Ilham sudah mulai ikut. Kemudian bagaimana perjalanan selanjutnya sampai hari ini, gimana itu Pak Ilham? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Saifuddin Juri atas kesempatan bagi saya pada kesempatan kali ini. Kita mengawali sebuah sejarah bagaimana fosil, atau yang lebih kita kenal dengan nama Forum Silaturahim BKM Kota Medan dan sekitarnya, yang mana diawali dengan sebuah seminar nasional pada saat itu, tepatnya 20 Agustus 2016 di Hotel Grand Kanaya. Nah, kemudian dari rekomendasi seminar tersebut bahwa harus lahir sebuah forum sebagai tindak lanjut dari seminar. Nah, kemudian oleh beberapa pengurus kita dan pendiri pada saat itu memutuskan bahwa harus membuat sebuah organisasi. Dan lahirlah apa yang kita kenal saat ini Fosil BKM, Forum Silaturahim BKM Kota Medan. Tentunya forum ini harus punya legalisasi. Nah, legalisasi yang pertama adalah adanya SK Menkumham pada saat itu. Dan alhamdulillah atas dasar SK Menkumham ini, lambat laun perjalanan fosil BKM ini tersosialisasi di pengurus-pengurus masjid. Nah, dimulai dari sebuah muzakarah MUI provinsi pada saat itu, tepatnya Dr. Ardiansah, Sekretaris MUI provinsi saat pada saat itu. Nah, beliau merekomendasi salah satu masjid pada saat itu, Masjid Al-Ikhlas Madiun Santoso. Beliau merekomendasi Masjid Al-Ikhlas Madiun Santoso ini untuk diajak, diajak untuk menjembatani, kan, karena Masjid Madiun Santoso, Al-Ikhlas Madiun sangat aktif pada saat itu, kan, menjembatani supaya fosil ini harus kembali lagi, harus kembali untuk segera merangkul, rodanya bergerak kembali. Nah, disitulah saat pertama kali saya mengenal yang namanya Fosil BKM, Forum Silaturahim BKM. Betul. Nah, ketika saya dan beberapa pengurus, termasuk Pak Saifuddin Juri sebenarnya, dan ada abang kita Bang Yusuf Tambunan pada saat itu, kan. Nah, kemudian kita mengundang berinisiatif, mengundang seluruh BKM yang tergabung, yang sudah hadir pada saat muzakarah. Kita awali dengan WA grup pada saat itu. Sangat-sangat terbatas, kan? Sangat-sangat terbatas. Kita belum banyak kenal yang namanya BKM, karena memang itulah problem utama kita. Nah, diawali dari pertemuan di Masjid Al-Ikhlas Mados, kemudian timbul kesepakatan bahwa setiap bulannya kita harus adakan yang namanya muzakarah lagi terus di kecamatan yang berbeda. Nah, ini sejarah awalnya, kan. Jadi Al-Ikhlas Madiun Santoso itu adalah muzakarah pertama. Kan. Nah, kemudian selanjutnya Medan Amplas, kan. Kemudian waktu itu Medan Johor, kan. Nah, setelah Amplas dan Medan Johor, barulah kita menyusun kepengurusan Kota Medan. Pada saat itu. Begitu sejarahnya. Karena kita sudah merangkul ini BKM di masing-masing kecamatan, sudah semakin kenal, silaturahim sudah terbangun. Disitulah kita mulai menyusun
tahap pertama kepengurusan Kota Medan. Iya. Dan alhamdulillah selama 3 bulan bergulir mujakarah itu, tepatnya pada tanggal 29 April, Ahad ya. Ahad 29 April 2018 di Masjid Al-Musanif. Kita mendeklarasikan atau terlantiklah kepengurusan fosil BKM Kota Medan dan sekitarnya. Ya, jadi itulah sejarah awal bagaimana lahirnya fosil BKM Kota Medan hingga saat sekarang yang telah kita deklarasikan menjadi fosil BKM Indonesia. Ya. Bang Ilham, semenjak dilantik di kepengurusan pertama dulu, yang waktu di Al-Musanif itu. Betul. Kira-kira sampai ke sekarang ini tantangan apa yang intens atau yang berat mungkin yang Bang Ilham hadapi gitu? Kira-kira apa kira tantangannya, Bang? Ya, baik. Tentunya ya kan sebagai sebuah organisasi ya, kita yang memang belum dikenal, belum dikenal sama sekali istilah fosil itu. Nah, ini ada yang unik. Kenapa orang bertanya kepada kita, kenapa singkatan itu fosil? Ya kan sebenarnya itu ada ruh-ruh yang memang menjadi sebuah semangat buat kita, sebuah energi sebenarnya buat kita. Kita mengartikan fosil itu adalah energi sebenarnya. Iya kan. Nah, jadi energi itulah yang selalu melekat di setiap kepengurusan fosil nanti ke depannya, sehingga energi itulah yang akan terus menerus ya kita pertahankan, kita perjuangkan, kita cas kembali sehingga itu bisa menular menular ke seluruh BKM ya. Nah, jadi energi fosil BKM ini ya kan itulah yang menjembatani nantinya ke depan ya kan, bahwa yang kita butuhkan adalah membangun silaturahim pada tahap awalnya. Ya kan, sebagai sebuah organisasi yang baru dikenal ya kan, bagaimana memperkenalkan fosil BKM yang tujuan awalnya kita adalah memperkuat silaturahim antara BKM dulu. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa selama ini ya itu tidak pernah ada dan jarang terkomunikasi antar BKM, antar pengurus masjid. Nah, masing-masing ya. Masing-masing dengan problemnya, masing-masing dengan persoalannya. Disinilah lahirnya fosil sebagai sebuah bridging. Sebagai sebuah jembatan. Jembatan membangun silaturahim, jembatan membangun komunikasi, jembatan yang nantinya akan menjadi problem solving terhadap masalah-masalah masjid. Artinya ini Bang Ilham, forum ini disebut dengan forum karena ada ruh untuk membicarakan masalah bersama ya. Seperti itu ya. Tepat sekali, Pak. Gitu ya. Karena memang yang harus menjadi kesadaran kita pertama adalah bahwa selama ini ya namanya manajemen masjid itu dikelola dengan seadanya. Ya, saya harus katakan seperti itu dan kita harus jujur. Ya, banyak pengurus masjid yang hanya menyediakan sisa waktu untuk mengurus masjidnya. Nah, berangkat dari persoalan-persoalan inilah ya nantinya dan tentunya menjadi fokus fosil BKM Indonesia ke depan menyusun strategi bagaimana nantinya pola manajemen masjid modern. Manajemen masjid modern itu menjadi fokus kita ke depan sebagai sebuah program nantinya ke depan. Itu yang ingin saya tanyakan Pak Bang Ilham. Setelah ini adalah muktamar pertama, artinya muktamar pertama ini kan sudah berlangsung periode 1 kali kepengurusan ya. Tepat. Artinya kepengurusan yang sekarang ini adalah kepengurusan yang kedua sebenarnya. Kepengurusan kedua ini kira-kira fokus perencanaannya seperti apa Pak Ilham? Baik, di proses muktamar kali ini, ya kan kita ketahui bahwa berlangsung kurang lebih 3 bulan, ya kan 3 bulan. Proses menuju sini ya? Iya, proses menuju muktamar. Hari H muktamar. Kita menyebutnya roadshow atau pramuktamar. Ada 4 kali pramuktamar, yang telah kita lalui, ya kan. Nah, dari 4 kali muktamar inilah kita memutuskan yang pertama, lahirnya Forum Silaturahim BKM Indonesia. Tentunya ketika ini lahir ya, forum ini dengan mengupgrade dirinya menjadi Forum Silaturahim BKM Indonesia, tentunya harus mempunyai fokus dan strategi yang harus lebih modern ke depannya. Ya kan. Nah, kita nanti akan membagi apa yang menjadi fokus pimpinan pusat, pimpinan pusat fosil BKM Indonesia. Kemudian apa yang menjadi fokus
pimpinan wilayah Sumatera Utara dan provinsi-provinsi lainnya nanti. Nah, kemudian juga kita akan menyusun strategi khusus fosil BKM kabupaten kota di seluruh Indonesia. Insya Allah nantinya seperti itu. Okay. Nah, dengan banyaknya persoalan-persoalan masjid ini, tentunya nanti ya kan itu akan beradaptasi terhadap persoalan-persoalan masing-masing wilayah. Ya kan kita tidak mau fokus hanya 1-2 solusi, ya, tapi akan beradaptasi ya sesuai dengan problem-problem masing-masing wilayah. Nah, untuk fosil BKM pusat ya, saat ini kita fokus ada 5 direktorat. Ya. Yang pertama itu ada yang namanya Fosil Academy. Kemudian ada yang namanya Fosil Fundraising, Ziswap dan Fundraising ya. Kemudian ada yang namanya Direktorat Fosil Business Network and Retail Community. Ya. Kemudian ada yang namanya Fosil Media Academy. Media. Ya, seperti kita sekarang ini. Ini di apa namanya? Dimotori oleh Fosil Media. Ya. Kemudian ada lagi Direktorat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, ini adalah fokus di pusat. Insya Allah nanti ya kan dalam raker ini ya hari ini dalam raker ini kita akan menyusun program, kemudian nanti akan kita sosialisasikan ya kan menjadi semacam juklak juklak untuk level-level di bawahnya dalam menyusun program kemasjidan. Gitu Bang Salan. Terakhir ini Pak Ilham, apa harapan Bang Ilham terhadap pengurus yang sudah terpilih, yang sekarang sudah dikukuhkan? Kira-kira pesan Bang Ilham apa kepada mereka yang sudah diamanahi menjadi pengurus, baik di kepengurusan pusat, pengurus wilayah dan pengurus Kota Medan? Apa kira-kira harapan yang ingin Bang Ilham sampaikan kepada kita semua? Baik, tentunya ya kan, ketika kita telah mendeklarasikan diri sebagai pengurus Forum Silaturahim BKM, tidak ada kata lain selain kata istiqomah. Ya. Istiqomahlah terhadap jalur masjid. Ya. Karena bagi kami ya kan bahwa persoalan umat kita sekarang ini karena kita salah mengurus masjid. Kita harus sepakat bahwa umat ke depan harus kita perbaiki dari dalam masjid. Pendidikan umat ke depan, masjid harus memberi kontribusi. Ekonomi ke depan, masjid harus memberi kontribusi. Bidang politik, bidang sosial, masjid harus memberi kontribusi terhadap keumatan. Mari kita sama-sama membangun, menyelesaikan persoalan umat ini dari masjid. Dan kita sepakat bahwa marilah masjid kelak akan menjadi pusat peradaban Islam. Sebagaimana Rasulullah telah mencontohkan kepada kita. Kan? Jadi banyak pola-pola yang sebenarnya bisa kita tiru, ya kan? Kita tetap terapkan sehingga ini nanti bisa menjadi energi bagi pengurusan yang sekarang dan yang ke depan untuk melaksanakan dan mengembangkan program-program ini. Begitu Bang, saya boleh. Baik, Bang Ilham, terima kasih atas kehadiran Bang Ilham. Demikian tadi wawancara kita dengan abang anda kita, Insinyur Ilham Safwi, yang di Fosil beliau diamanahi menjadi Sekretaris Jenderal Fosil Indonesia, dan mudah-mudahan beliau bisa mengemban amanah tersebut. Dan kepada pemirsa semuanya kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kami tutup wawancara dengan Pak Ilham ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.